Sederet fakta baru pembunuhan Vina Cirebon, terungkap kesaksian para pelaku hingga kemungkinan rekayasa kasus oleh pihak tertentu. Sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon perlahan terungkap. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja asal Cirebon, Vina dan Eki membuat beberapa fakta baru bermunculan. Sudah semakin liar kasus. Polisi mengungkapkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki, namun setelah 8 tahun berlalu hanya 8 yang berhasil ditangkap. Setelah kasus pembunuhan viral, kini polisi kembali mengungkapkan bahwa masih terus mencari sisa 3 pelaku yang masih buron. Dan ada keterangan yang menyebutkan ada 4 pelaku, satu diantaranya yaitu Panji. Dalam BAP itu ada 4 yang dituangkan gitu, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO. Nah ini saya dapatkan dari keterangannya Pak Jogi ya, selaku kuasa hukum yang tersangka, menyampaikan justru Mbak di dalam berkas itu ada 4 orang tersangka, bukan 3. Lalu yang DPO selama ini bukan 3 orang, melainkan 4 orang, Pergi alias Perong, Dani, Andi dan Panji. Seiring berjalannya waktu, kini pihak pengacara para terpidana yang sudah tertangkap buka suara, mengungkapkan beberapa kesaksian yang belum pernah diketahui publik. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, terdapat beberapa pernyataan yang memunculkan dugaan adanya upaya rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Dari awal sidang ini sudah tertutup, baik di sidang anak maupun sidang dewasa tertutup. Itu sebabnya teman-teman tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruang persidangan. Bukan terdakwa yang ada di dalam, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Yogi, Anda mewakili kuasa hukum dari 5 orang terdakwa. Dari kelima terdakwa yang Anda wakili ini, mereka diterapkan selain pasal 340 ada pasal perkosaan nggak di situ? Saya hanya ingin mengkonfirmasi nih. Tidak ada. Tidak ada. Ketika di persidangan Anda tentunya mendampingi ya Pak Jogi ya? Betul. Ada keterangan dari pelaku nggak menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang melakukan perkosaan? Justru mereka, para klien Satpam ini tidak mengenal daripada korban kedua-duanya. Dari 5 yang Anda wakili? Ya, termasuk yang 3 orang lagi yang sudah divonis. Alasannya nggak mengenal gimana? Mereka ada di lokasi atau tidak? Bukan, makanya bisa saya jelaskan. Sebentar, bukan ini, Pak Jogi sebentar, bukan ini para pelaku yang Anda wakili 5 orang ini tidak berada di lokasi kejadian? Bukan. Kenapa kalau tidak ada di lokasi, kenapa bisa jadi terdakwa dan menjalani hukuman? Inilah kejanggalan yang perlu diungkap dan terima kasih kepada produser film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Sebentar, dan ini tuduhan yang serius loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Oke, bisa saya jelaskan? Ya, silakan. Nah, di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan, yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Kafi. Kisah tragis itu kembali menjadi sorotan netizen karena rekaman suara yang diputar setelah film tersebut selesai. Ada 12 orang pelaku pembunuhan tersebut. Netizen kembali dibuat geram setelah mengetahui bahwa 8 tahun berlalu namun masih ada 3 tersangka yang belum ditangkap. Salah satu nama yaitu Egi menjadi bualan-bulanan karena dianggap sebagai otak dari pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Namanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu
ceritanya Mbak, Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain, Dede di sana yang tenang. Siapa deh anaknya polisinya Dede nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Bahkan, Linda teman Vina yang kerasukan roh Vina muncul di media sosial dan mulai memberikan beberapa keterangan. Dalam pesan yang beredar di media sosial, sosok mengaku sebagai Linda mengaku, jika dirinya terpaksa menghilang selama 8 tahun karena dirinya mendapat ancaman. Bahkan, Linda itu sampai diungsikan oleh pihak keluarga keluar pulau untuk menjaga keselamatannya dari teror dan ancaman dari beberapa pihak. Kak saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook ya belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya Kak selama 2 tahun. Setelah kasus tenggelam baru saya beranikan pulang, ungkap sosok yang mengaku Linda. Dan bukan catatan Linda yang sedang viral itu, benar atau tidaknya kita gak tahu, tapi ada juga sahabat dari almarhumah Vina yang pada tahun 2017 bahwa isinya. Untuk semuanya mohon maaf, aku ini Indah bukan Linda kalau aku pun tahu tentang Egi aku bakal kasih tahu karena aku sahabatnya Vina. Jangankan dibunuh dibully aja aku gak terima. Kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini menyedot atensi publik. Keberadaan dan identitas 3 pelaku yang buron selama 8 tahun menjadi pertanyaan publik atas kinerja aparat kepolisian. Warganet yang gregetan dengan kinerja aparat kepolisian membongkar identitas dan keberadaan 3 depo kasus ini memunculkan banyak informasi simpang siur yang bisa jadi bola liar. Semoga kasus ini segera terselesaikan dan segera terbongkar.